Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Di ini kita akan berbicara banyak hal tentang bagaimana sebenarnya kerangka bisnis syariah dalam implementasinya atau dalam pengelolaan bisnis. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini nanti kita akan mendapatkan barokah manfaat dari apa yang telah kita pelajari selama ini. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi infirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi benar-benar memberikan keberkahan dalam kita mencari ilmu. Nah, teman-teman, ketika kemarin kita sudah membahas prolog terkait tentang bisnis syariah, hari ini kita coba melihat bagaimana sih kerangka bisnis syariah. Oke teman-teman, langsung kita mulai saja. Nah, yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teman-teman, ketika kita bicara tentang bisnis syariah, kita tidak akan lepas dengan namanya prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, dalam pandangan agama Islam itu, setiap manusia dapat mengumpulkan harta sebanyak mungkin, ya. Tapi semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dan tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak terlepas dari tingkat keimanan seseorang, ya. Keimanan itu dapat memengaruhi cara pandang dalam membentuk sikap, perilaku, dan kebijakan serta kepribadian seseorang. Nah, Islam sebenarnya membolehkan umatnya untuk memperkaya diri, ya, tapi tentu dengan cara jalan yang baik dan halal. Nah, Islam telah menentukan cara-cara pengelolaan harta yang sudah diperoleh manusia sesuai dengan syariah. Untuk apa? Agar sirkulasi pengelolaan kekayaan ini bisa berjalan. Nah, jadi orang nggak boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian harta itu berhenti di salah satu orang saja. Nah, ada beberapa hal terkait tentang prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang perlu kita pelajari. Nah, teman-teman, prinsip yang pertama, ya, jadi teman-teman harus tahu ketika bicara tentang prinsip, ya, ekonomi Islam itu yang pertama adalah al-milkiyah. Ya. Al-milkiyah itu apa? Al-milkiyah itu bagaimana harta diperoleh, ya, ini tentu berkaitan dengan kepemilikan seseorang. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa berbagai jenis sumber daya itu yang dipandang sebagai pemberian atau amanah atau titipan dari Allah. Maka dari itu, segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu adalah titipannya Allah. Sehingga manusia harus memanfaatkan secara baik, secara efisien, baik dalam memproduksi atau memenuhi kesejahteraan bersama. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia ini perlu digarisbawahi nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, maka orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu, seperti dalam surat An-Nisa ayat 29.
Nah, maka kepemilikan atau kekayaan seseorang muslim itu harus berperan sebagai modal produktif yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kepemilikan tidak boleh berhenti pada hanya satu orang, tapi juga harus bisa produktif dan akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah tasarruf fil milkiyah. Tasarruf fil milkiyah itu apa? Tasarruf fil milkiyah itu adalah bagaimana pengelolaan kepemilikan harta. Nah, Islam itu sebenarnya melarang sekali perdagangan yang tidak jujur, penipuan, ya, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi, penindasan. Nah, jadi setiap individu, khususnya para pelaku ekonomi Islam, Muslim, itu harus mampu menjalankan syariat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, dalam Islam itu larangan setiap transaksi yang mengandung unsur riba, misalnya ya, pembayaran bunga, kemudian gharar, dan seterusnya. Nah, riba, gharar, dan seterusnya ini memang dilarang dalam Islam. Maka orang yang sudah memiliki harta, secara yang di awal tadi al-milkiyah, ketika orang bisa memperoleh harta, bagaimana tasarrufnya, bagaimana pengelolaan kepemilikannya. Nah, maka harus ada batas-batas tertentu, tidak boleh menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh menabrak aturan sesuatu yang diharamkan. Maka setiap lembaga keuangan biasanya, kayak ini khususnya lembaga bisnis ya, lembaga bisnis yang biasa kita kenal adalah lembaga keuangan syariah, biasanya mereka membentuk namanya Dewan Syariah. Dewan ini biasanya ahli hukum Islam. Dia sebagai auditor sekaligus penasihat syariah yang independen, biasanya begitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah prinsip ketiga, tauzi'ul sarwah bainan nas. Apa itu? Bagaimana seseorang muslim itu mendistribusikan kekayaannya di tengah masyarakat. Nah, Islam memberi ketentuan yang berkaitan dengan distribusi kekayaan ini. Jadi mekanisme atau ketentuan sebab-sebab kepemilikan itu harus ada asal usulnya. Misalnya orang mendapatkan sesuatu karena apa? Karena bekerja, misalnya begitu. Kemudian orang mendapatkan sebuah pendapatan karena apa? Karena jual beli atau ijarah. Nah, perbedaan potensi individu terkait kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan ini dapat menyebabkan perbedaan distribusi harta kekayaan. Ya, ada yang pintar dagang kemudian kaya, semakin kaya. Ada yang cuma sebagai buruh, jadi buruh terus uangnya pas-pasan cukup, enggak semakin kaya malah semakin kurang karena anaknya bertambah banyak. Nah, kesalahan seperti ini bukan mutlak karena dilakukan oleh individu. Ya, jadi maka dalam hukum syariah Islam, maka kekayaan ini harus bisa beredar kepada yang lain. Tidak boleh hanya beredar di orang yang kaya saja, tapi juga bisa beredar ke yang lain. Maka Islam memang melarang ya berputarnya kekayaan hanya di antara orang-orang yang kaya, malah mewajibkan ya perputaran kekayaan itu terjadi di antara semua orang. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7 itu, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, maka orang muslim, muslimah ya, kekayaannya yang sudah pada tingkat tertentu atau satu nisab itu diwajibkan membayar zakat. Nah, zakat ini merupakan salah satu
cara bagaimana mendistribusikan sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Yaitu fakir dan miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan. Nah, kewajiban zakat ini adalah salah satu prinsip dari ekonomi Islam. Jadi harta tidak boleh hanya terdistribusi oleh segelintir orang saja. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua adalah tentang bisnis syariah dalam Islam. Gimana sih ceritanya bisnis syariah dalam Islam itu? Ya, bisnis syariah sendiri itu kan bisnis yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, di mana terdapat kesesuaian kegiatan bisnis dengan syariah. Jadi ada kesesuaian antara bisnis dengan syariah. Nah, inilah yang membedakan bahwa di bisnis itu berhubungan dengan syariah. Nah, bisnis syariah ini merupakan penerapan dan perwujudan dari aturan syariat Islam dalam menjalankan usaha. Maka bisnis itu selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Nah, bisnis syariah memiliki ciri-ciri tertentu, teman-teman. Nah, bisnis syariah itu memiliki ciri karakter. Yang pertama itu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Nah, ini yang membedakan dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Jadi, ketika pelaku bisnis syariah itu ya harus tahu ya fakta atau tahqiqul manat terhadap praktik bisnis yang benar ataupun yang salah, sehingga dia bisa membedakan mana yang bisnis yang halal, mana bisnis yang haram. Kemudian yang kedua, bisnis syariah itu memiliki ciri selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Maksudnya gimana, Pak, nilai ruhiyah? Nilai ruhiyah itu kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah yang harus selalu beribadah kepadanya dalam wujud apa? Ketakwaan atau ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ya, ada 3 aspek nih yang paling dominan dalam nilai ruhiyah ya, yang harus ada ya. Yaitu yang pertama itu aspek konsep, yang kedua sistem yang diperlakukan, yang ketiga itu aspek pelakunya. Konsepnya sudah benar, sistem yang diperlakukan sudah benar, tapi pelakunya kalau nggak benar juga sama. Maka bisnis syariah harus berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Kemudian yang ketiga adalah praktik bisnis itu harus sesuai dengan syariah yang benar. Nah, dalam hal ini harus terdapat kesesuaian antara aturan syariah Islam dan praktik bisnis yang dilakukan, antara apa yang telah dipahami dan yang juga yang akan diterapkan, sehingga tidak semata-mata bisnis itu yang penting untung gitu ya, tapi harus mempertimbangkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syariat Islam. Kemudian yang keempat adalah berorientasi pada ibadah kepada Allah. Nah, orientasi seperti ini menjadikan bisnis yang dikerjakan seorang muslim itu menjadi ladang ibadah ya. Kenapa? Bisnis atau apapun yang dilakukan itu ya memang berdasarkan perintah Allah, berdasarkan aturan-aturannya Allah. Manusia ya disuruh bekerja, manusia ya disuruh beribadah. Kerja apakah ibadah? Ya juga ibadah. Ibadah tidak hanya sholat, tapi juga termasuk berbisnis, bekerja, berdagang, berjualan, semuanya adalah ibadah. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus paham bahwa bisnis syariah ya harus membedakan konteks halal dan haram, berpijak pada nilai-nilai ruhiyah sesuai syariah yang benar, dan berorientasi ibadah kepada Allah. Oke, selanjutnya teman-teman adalah pembahasan tentang etika bisnis syariah. Nah,
prinsip-prinsip etika bisnis syariah ini sebenarnya berasal dari Al-Quran dan hadis yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh Rasulullah saat menjalankan perniagaan atau dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya begini, etika bisnis menurut Qardawi itu ada beberapa hal ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di dalam prinsip etika bisnis Islam itu harus ada yang namanya akidah. Ya, akidah itu apa sih teman-teman? Akidah itu ketaatan ya, atau keyakinan kita kepada Allah sehingga kita memunculkan rasa takwa kita. Kemudian yang kedua ada namanya sidik. Sidik itu apa? Sidik itu benar ya. Ini sifat Rasulullah. Fatonah itu apa? Cerdas, amanah, jujur, tabligh itu komunikatif, menyampaikan apa adanya gitu ya. Dan yang keenam tidak bertentangan dengan syariah. Nah, prinsip etika bisnis Islam ini biasanya disingkat dengan sifat ya. A itu akidah ya, C itu sidik, F itu fatonah, A itu amanah, T itu tabligh dan tidak bertentangan dengan syariah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah akidah. Nah, kenapa dalam kegiatan bisnis itu harus ada akidah? Ya, karena akidah itu sebagai alat bagi seorang muslim untuk menjaga perilaku dalam berbisnis. Nah, adanya penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal yang dilarang oleh syariah. Ya. Kemudian yang kedua, sidik. Sidik itu seorang wirausahawan muslim harus memiliki sifat sidik atau benar, dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Kenapa? Dengan sifat sidik itu seorang pengusaha muslim yang akan bertanggung jawab atas segala yang dilakukan dalam hal muamalahnya. Nah, tanggung jawab di dalam agama Islam ini memiliki aspek fundamental, teman-teman. Yang pertama, kenapa? Karena yang pertama, status khalifah manusia di muka bumi itu sudah menyatu dengan tanggung jawab manusia. Nah, seorang khalifah yang baik itu selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Nah, kemudian yang kedua, masih dalam aspek fundamentalis, sifat sidik ini adalah karena apa? Karena tanggung jawab seorang khalifah itu dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Nah, jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka pengusaha muslim itu akan berbisnis dengan cara yang halal, di mana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan mempunyai manfaat sosial berupa manfaat yang optimal bagi semua kalangan. Sehingga ketinggian akhlak ya sesuai syariat Islam ini akan senantiasa dimengerti oleh seorang entrepreneur muslim karena sudah menjadi keharusannya untuk menghormati, membantu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah fatonah. Nah, fatonah ini biasanya diartikan sebagai sebuah kecerdasan, ya, kepandaian terhadap bidang ilmu tertentu. Nah, maka fatonah ini merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menurut, sehingga fatonah ini bisa diartikan sebagai kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional atau bahkan kecerdasan spiritual, ya, SQ itu. Lah, orang yang memiliki sikap fatonah ini ya tidak hanya menguasai satu bidang, tapi mereka juga memiliki keteguhan hati yang kuat. Nah, fatonah meliputi dua bagian, teman-teman. Pertama adalah fatonah dalam hal manajemen usaha bisnis yang berkaitan dengan aktivitas pencatatan atau pembukuan secara rapi agar mampu menjaga amanah, kemudian menjaga kejujurannya. Kemudian yang kedua, fatonah dalam hal menangkap
selera konsumen misalnya yang berkaitan dengan barang maupun harta. Nah, Rasulullah mencontohkan. Jadi ketika beliau berdagang itu tidak mengambil untung yang terlalu tinggi dibanding pedagang yang lainnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini adalah bentuk dari kecerdasan Rasulullah dalam menjual barang. Jadi beliau ingin menjual barangnya dengan cepat, sehingga beliau memutuskan untuk mengambil strategi pemasaran kaitannya dengan membangun citra yang layanan yang baik, kemudian juga harga yang cukup kompetitif atau cukup murah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah amanah. Amanah ini ya namanya juga amanah. Amanah ya identik dengan sebuah kejujuran ya. Jadi kejujuran dalam berperilaku khususnya dalam usaha bisnis ini bisa dipraktikkan melalui apa saja. Ya, ini adalah dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah membangun hubungan transaksinya dengan pelanggan, selalu nilai yang terpenting dalam sebuah bisnis ini adalah yang diangkat adalah kejujuran. Ya. Pelaku bisnis yang jujur ini akan menjaga timbangannya, misalnya begitu, mengatakan baik dan buruknya barang yang dijual, seperti Imam Syafi'i ketika berjualan kain. Ya, saat itu ada kain yang sobek di pojok, tetap disampaikan gitu di pojok kain. Nah, pentingnya kejujuran ini dalam bisnis syariah, karena ini menjadi alat untuk membangun kepercayaan bisnis ya, atau membangun hubungan dan transaksi bisnis kepada semua pelanggan. Kemudian yang kelima adalah tabligh. Tabligh ini ya karakteristik pedagang ini ya diharapkan juga memiliki sifat tabligh seperti sifat dari Rasulullah ya. Jadi menyampaikan kebenaran melalui suri tauladan dan perasaan cinta yang mendalam, begitulah ya kira-kira. Jadi tabligh ini adalah bagaimana seorang pebisnis mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain itu dengan perkataan yang baik. Nah, jadi pebisnis ya harus memiliki kecerdasan spiritual ya teman-teman. Jadi mereka bisa menyampaikan secara baik, tidak menyesatkan konsumen dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah tidak bertentangan dengan syariah. Maksudnya gimana Pak? Jadi bisnis itu tidak boleh ya bertentangan dengan hukum-hukum syariah atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, misalnya apa? Praktek bisnis ya yang harus dijaga adalah yang pertama, produk yang dijual atau jasa yang disediakan itu ya harus halal, jelas gitu ya, harus halal agar tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kenapa? Kalau usaha itu sudah melanggar ketentuan yang dari halal, ya otomatis ini jelas akan merugikan konsumen. Kenapa? Konsumen merasa tertipu. Kemudian yang tidak boleh bertentangan dengan syariah lagi adalah misalnya dengan tidak boleh jual beli itu dilakukan jual beli gharar misalnya begitu ya. Jadi gharar itu jual beli yang barangnya masih samar-samar gitu. Kemudian mengandung unsur penipuan karena akad transaksinya tidak jelas begitu. Nah, itu kalau contoh-contoh di kitab itu zaman dulu itu menjual buah-buahan yang belum matang atau belum masuk masa panen, sehingga jualnya nanti dihargai sekarang tapi akadnya terjadi ketika sudah panen gitu. Nah, ini kan mengandung unsur gharar, mengandung unsur penipuan. Kita tidak tahu kejelasannya apakah
buah yang akan dipanen itu benar-benar bagus, seperti saat ini ketika buah-buahan itu masih kecil gitu. Kemudian yang ketiga ya, jadi praktek bisnis yang tidak bertentangan syariah itu ya nggak boleh bisnis itu mengandung unsur penipuan, woben atau tadlis ya. Woben itu harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah maupun lebih tinggi. Zaman sekarang banyak penjual online itu barang yang dijual itu sangat-sangat murah, jauh dari kata murah gitu. Itu mungkin bisa dikategorikan ini ya, atau harganya sangat terlalu tinggi di luar kebiasaan, nggak tahu itu kenapa. Nah, kalau tadlis itu penipuan dengan menutupi kecacatan. Jadi barangnya cacat tapi tetap dijual ya, barang-barang BS tapi tetap dijual. Nah, ini gimana hukumnya? Nah, selama barang BS atau barang sortiran itu dijelaskan secara detail ya tidak ada masalah, tapi karena ditutup-tutupi maka ini akan memunculkan yang namanya tindak penipuan. Kemudian yang dilarang dalam syariah juga adalah riba ya. Riba, kalau riba dalam jual beli ada namanya riba fadl. Itu kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar menukar barang misalnya ya. Riba berkaitan dengan penetapan harga barang. Jika penjual menetapkan harga yang sangat tinggi, maka tentu pembeli tidak akan rela membayar harga barang tersebut. Masih yang bertentangan dengan syariah ada lagi itu ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang ya, menimbun barang supaya nanti bisa dijual di kemudian hari agar harganya bisa lebih mahal. Itu juga tidak boleh dalam Islam. Kemudian termasuk juga mengurangi timbangan atau takaran, itu juga dilarang dalam agama Islam sehingga bertentangan dengan syariah. Selanjutnya adalah pembahasan tentang perilaku bisnis syariah ya teman-teman. Jadi perilaku seorang muslim dalam berbisnis ini sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Panduannya apa? Panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah teman-teman, perilaku pebisnis muslim itu memiliki kebiasaan yang berbeda dengan pebisnis yang lain. Yang pertama ini adalah yang membedakan adalah takwa. Ya, takwa, jadi namanya juga takwa. Takwa itu ya menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Jadi seorang muslim itu ya diperintahkan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Enggak cuman mencari kebahagiaan dunia saja tapi melupakan akhirat, atau sebaliknya ya mencari kebahagiaan akhirat saja tapi melupakan dunianya, punya anak, punya istri tapi terlantar semua. Nah ini juga dilarang ya. Kemudian yang kedua adalah amanah. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi dari sifat itu. Amanah itu apa? Menyampaikan, memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya. Jadi tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Nah ini dalam konsep bisnis, baik harganya maupun jasanya itu tidak boleh ya, tidak diperkenankan mengambil sesuatu yang melebihi haknya. Nah kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati ini maksudnya gimana? Jadi seorang muslim itu ya ketika dia berbisnis ya harus memiliki akhlak yang baik, berperilaku yang sederhana, rendah hati, lemah lembut. Kalau orang Jawa ya sopan, santun, itu perlu dijaga ya. Jadi usahakan pebisnis muslim ya dia harus terbiasa menolong seseorang dengan bantuan non materi ya, misalnya agar merasa simpatik, bersikap dermawan kepada orang miskin, bersikap ramah kepada orang lain ya. Kesopanan ini penting sekali, kunci bagi orang bisnis ya.
Kemudian yang keempat itu harus melayani dengan maksimal, melayani dengan baik. Jadi seorang pengusaha muslim itu ya harus punya khidmah, melayani dengan baik kepada para konsumennya. Kemudian yang kelima, bermurah hati. Ya, jadi seorang pebisnis syariah dia harus bermurah hati dan juga membangun hubungan yang baik. Jadi mudah menolong, kemudian memberikan pelayanan yang ramah supaya pelanggan senang, begitu ya. Kemudian gampangan bahasa Jawanya apa ya, bermurah hati ya kepada pembeli. Jadi misalnya ada pembeli yang kesulitan pembayaran, ya, tetap dibantu supaya ya murah hatilah, mudah gitu ya, mudah memaafkan, mudah mengamalkan Al-Quran Hadis. Ini yang penting ya, bermurah hati, jangan sampai keras, terlalu keras gitu ya. Kemudian yang keenam itu bekerja sebagai ibadah. Ingat sejak awal pembahasan kita tadi bahwa para pebisnis muslim harus mempertimbangkan nilai-nilai ruhaniyahnya. Nilai-nilai ruhaniyah itu adalah termasuk seseorang pengusaha muslim itu harus berorientasi pada ibadah kepada Allah gitu. Kemudian yang kelima adalah orientasi bisnis syariah. Ya, orientasi bisnis syariah ini, jadi Islam itu sangat menghargai kerja keras seseorang. Kerja keras yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika seorang manusia bisa selamat, ya, yang dinamakan manusia yang selamat itu bagaimana sih? Manusia yang mampu mempertahankan ketakwaannya kepada Allah. Ketakwaan ini sendiri kalau dalam konteks bisnis ya orang muslim ya harus patuh dengan syariat agama Islam gitu ya. Jadi agar membawa keseimbangan dalam hidupnya. Nah, orientasi bisnis itu kalau dalam konteks syariah itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah laba. Siapa sih seorang pebisnis yang tidak mengharapkan laba? Ya kan? Pasti semuanya mengharapkan laba. Tapi perlu teman-teman ketahui, laba itu bisa berupa materi, bisa juga berupa non materi. Kalau laba yang berupa materi kan sudah jelas. Nah, kita bagaimana mendapatkan keuntungan ketika menjual. Kalau nggak dapat keuntungan ya nanti nggak bisa jualan lagi. Ya. Tapi ada juga keuntungan yang sifatnya non materi ya. Non materi ini ada yang namanya qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Qimah insaniyah itu apa? Itu manfaat dari seseorang melakukan bisnis kepada orang lain dalam bentuk sedekah, kemudian zakat, memberi kesempatan kerja, kemudian CSR, corporate social responsibility atau bantuan sosial begitulah. Sedangkan qimah insaniyah itu lebih kepada memberikan manfaat kemanusiaan bagi orang di sekitarnya. Jadi manfaat, lebih kepada manfaat. Kalau insaniyah itu kan manfaat dalam bentuk sedekah, zakat gitu ya. Tapi kalau qimah insaniyah itu lebih ke kalau sedekah, zakat, kesempatan kerja ini kan lebih bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Kalau qimah khuluqiyah itu ya, qimah khuluqiyah itu ya setiap perbuatan atau perilaku bisnis muslim itu ya harus berdasarkan akhlak yang baik ya. Jadi sifat ini terlihat ketika pengusaha muslim itu rajin dalam beribadah kepada Allah, kemudian bermuamalah sesuai perintah Allah. Terus yang qimah ketiga itu adalah qimah ruhiyah, yaitu mempunyai pengertian jika seseorang harus selalu melibatkan Allah Ta'ala dalam setiap kegiatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lebih kepada ilahiyah ya. Jadi berhubungan
kepada sesama manusia, tapi memiliki sifat ilahiyah. Jadi untuk mendapatkan ridho, untuk mendapatkan nilai ibadah kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan kerja. Pertumbuhan kerja ini apa? Kenapa kok pentingnya? Jadi pertumbuhan kinerja ini menjadi penting bagi seorang pebisnis, karena apa? Berbisnis itu ya harus bisa tumbuh. Konsepnya begitu. Jadi bisnis itu tidak kemudian stagnan, tapi harus bisa tumbuh dari tahun ke tahun. Sehingga para pelaku bisnis ini harus menjaga keberlangsungan usahanya dalam waktu kurun waktu yang lama lah gitu ya, tidak hanya sepintas 1 bulan 2 bulan kan, tapi harus tetap konsisten ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang penting, adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ridho Allah ini menjadi penting? Orang muslim itu ya mau cari apa atau sebenarnya orang muslim di hidup di dunia itu kan bahasanya kan cuman mampir minum lah, kira-kira begitu. Orang yang mampir minum kira-kira sebentar apa lama? Kan sebentar, paling kita menghabiskan waktu. Ini kalau kita kuliah ini sudah semester berapa? Misalnya semester 6, tinggal 1 tahun sudah semester 8, sudah skripsi, sudah kerja, sudah menikah dan seterusnya. Waktu itu sangat cepat sekali. Nah, maka dari itu seorang pebisnis muslim harus berorientasi ya kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika orang muslim berbisnis pasti dia ingat hak-hak orang miskin yang ada dalam masuk di dalam hartanya. Oke teman-teman, saya pikir cukup perkuliahan pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali dalam pertemuan berikutnya dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke teman-teman, mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.